Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Sola Gracia, sebaiknya sebelum kita tidur pada malam ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 5 ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menyalibkan daging menggambarkan suatu tindakan yang disengaja untuk mematikan sifat dosa yang lain. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Dalam pandangan Kristen, hawa nafsu dianggap sebagai dosa karena mengalihkan perhatian dari Tuhan dan merusak kehidupan rohani seseorang dalam konteks iman Kristen. Hawa nafsu adalah dorongan atau keinginan yang berlebihan yang bertentangan dengan ajaran moral dan etika Kristen. Menyalibkan daging, Galatia 5 ayat 24, menyalibkan segala sesuatu hawa nafsu dan keinginan jasmania. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang di ayat yang ke-24 sebelum, kelemah lembutan dan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa muncul untuk menyalibkan hawa nafsu dan kedagingan? Karena ayat ini. Kelemah lembutan itu dan penguasaan diri yang penting dalam menyalibkan kedagingan kita. Kenapa Rasul Paulus dia mengingatkan jemaat yang ada di Galatia untuk hal ini? Karena mereka sudah melakukan hal ini. Maka dengan itu diinformasikan atau diberitahu atau diingatkan jemaat yang ada di Galatia untuk senantiasa menyalibkan daging dan menjauhkan diri dari hawa nafsu kejahatan itu. Tapi mari kita praktekkan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mengendalikan hidup saudara, menolong dan membimbing saudara untuk memandang kepada salib Kristus. Karena salib adalah tanda bahwa kita telah dimenangkan dalam segala hawa nafsu dan kedagingan kita. Maka dengan itu, lakukan dalam kehidupanmu. Tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa kita lawan hawa nafsu dan kedagingan kita. Jika kita hidup bersama firman Allah dan Roh Tuhan akan menolong kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus berkati saudara, biarlah kita istirahat dengan baik pada malam ini. Dan kita akan bangun besok mengaplikasikan semua firman yang telah kita dengar dan kita lakukan pada malam ini.